Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya. Kembali lagi kita dalam pelajaran konstruksi utilitas gedung. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggambar tampak bangunan. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis produksi gambar bangunan, yang salah satu di antaranya menggambar tampak bangunan. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari itu, dan minggu lalu juga kita sudah menggambar denah bangunan. Nah, untuk menindaklanjuti dari mata pelajaran selanjutnya, itu kita akan menggambar tampak bangunan atau proyeksi gambar tampak bangunan dari denah yang telah kalian gambar pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu, seperti itu. Nah, dari pelajaran setelah mengikuti pelajaran ini, saya berharap kalian bisa menggambar proyeksi tampak bangunan dari denah yang sudah kalian gambar pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggambar tampak bangunan menggunakan AutoCAD. Jadi siapkan alat tulisnya, dan mungkin langsung di AutoCAD-nya simulasi juga boleh. Silakan. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, dari denah yang kalian punya, kita proyeksikan denah itu ke tampak bangunan. Nah, itu bisa kalian gunakan garis vertikal dengan perintah construction line terhadap ujung-ujung dari atap rumah dan dinding. Nah, itu bisa kalian gunakan dengan construction line dari iconnya, terus pilih ketik V untuk garis vertikal, dan lalu ketik enter. Nah, itu terus klik garis-garisnya pada ujung-ujung gambar dari dinding, atap, maupun intinya di beberapa ujung akhir gambar dari dinding, atap, seperti itu. Terus enter. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tadi garis-garis bantu, jadi ini tadi yang pertama proyeksi dari tiap ujung dinding dan atapnya, itu untuk membuat garis bantu kita menggambar tampak dari suatu bangunan itu sendiri. Nah, setelah kelihatan nih garis bantunya udah, nah kita buat garis horizontal di sini nih di bawah. Nah, itu kita asumsikan sebagai garis lantai dari bangunan itu sendiri. Nah, itu dari tampak depan ini garis lantainya. Setelah garis lantai itu kita offset sejauh 350 cm ke atas. Nah, dari garis lantai itu, asumsi garis lantai itu dengan tinggi kurang lebih 0,00 meter. Nah, kita offset ke atas sejauh 350 cm atau 3,5 meter. Itu kita asumsikan sebagai tinggi dari bangunan, tinggi dari dinding dan kolom dari bangunan itu sendiri. Nah, kemudian kita trim atau hapus garis-garis yang tidak terpakai, garis seperti gambar garis-garis ini, dan nah hasilnya seperti gambar yang di bawah yang ini. Jadi kita hapus nih garis-garis yang sudah tidak terpakai, garis-garis bantu tadi yang kita proyeksikan tidak kepakai, kita hapus. Nah,
Selanjutnya kita membuat atap rumahnya itu dengan menggunakan perintah construction line, terus ketik huruf A Angel untuk membuat sudut, terus enter. Nah, sudutnya itu 30 derajat, maka kalian masukkan lagi angka 30, kemudian enter, kemudian klik pada ujung atapnya, pertemuan atap, garis atap dan dinding, seperti itu. Nah, untuk yang sebelahnya caranya pun sama, cuma di bedanya itu kalian dalam memasukkan sudutnya itu negatif karena berlawanan arah, seperti itu. Nah, jadi untuk membuat sudutnya kita menggunakan construction line atapnya dengan sudut kemiringan 30 derajat. Yang selanjutnya kita menggambar atap yang lainnya. Nah, itu kita menggunakan garis bantu lagi dengan proyeksi dari denahnya. Itu menggunakan, bisa dilihat di gambar itu dengan menggunakan garis warna merah. Nggak terserah sih, mau warna apa aja juga nggak masalah. Ini bisa kalian gunakan garis dengan perintah line. Kalian tarik dari gambar denah rencana ke gambar tadi, proyeksi dari gambar tampaknya. Nah, selanjutnya tadi udah menggambar atap, yang dua atap nih. Atap selanjutnya yang di sampingnya kita akan memproyeksikan jendela. Itu pertama kita menggunakan proyeksikan jendela itu dari denah itu sendiri. Kita mengikuti ukuran-ukuran yang atau tata letak dari denahnya. Itu bisa kita gunakan dengan proyeksi dengan garis bantu line atau construction line. Terserah kalian seenaknya kalian dalam menggambar kayak gitu. Sama saja sih sebenarnya, tinggal tergantung inian kalian aja. Terus selanjutnya itu hapus garis-garis yang tidak diperlukan di sini, yang ini. Jadi batasnya itu sampai di batas dinding atas saja. Kalian hapus garis yang lain, ya selebihnya yang sudah tidak dipakai. Kemudian offset garis lantai sejauh 50 cm, yang ini, yang gambar ini sejauh 50 cm. Kemudian offset lagi garis lantai sejauh 200 cm dari garis yang kedua. Yang tadi 50 cm udah di offset, kalian offset lagi yang dari garis tinggi 50 cm offset lagi sejauh 200 cm. Kemudian kalian hapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan hingga hasilnya seperti gambar yang di bawah, gambar jendela yang di bawah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian lengkapi dan rapikan garis-garis pada jendela seperti gambar di samping. Kalian lengkapi komponen-komponen di jendelanya, ada kacanya, kusen jendelanya. Nah, bisa juga kalian tambahkan sesuai kreasi kalian atau keinginan kalian, sesuai imajinasi kalian dalam menggambar jendela itu. Jadi bebas seimajinasi kalian, sekreatif kalian dalam mengimplementasikan dari jendelanya itu bagaimana, kayak gitu. Boleh ditambahkan ya seperti ini contohnya, tambahkan ventilasi di atasnya, atau mau ditambahkan di bawah jendelanya ini ada taman bunganya kayak gitu, buat
naruh tahan bunga, biasanya kan ada kayak gitu. Nah itu sekreasi kalian aja kayak gitu, bebas kayak gitu untuk mempercantik dari tampilan depan rumahnya. Nah untuk selanjutnya sama, dalam menggambar pintu dan ornamen yang lainnya, pintu yang ini kusen itu pun kita proyeksikan seperti langkah membuat gambar proyeksi jendela yang tadi kita proyeksikan dari denah, kita tarik garis lurus tadi jendela-jendelanya tarik garis kusen jendelanya dan kusen pintunya dari denah, kemudian kita hapus filmnya, terus kita offset tuh garis lantai ke atas. Kalau jendela itu tingginya 50 cm dari titik lantai, terus offset lagi ke setinggi 200 cm. Terus kalian kreasikan nih dia tampilan depan dari rumah kalian sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Dari tampilan depan rumahnya mau seperti apa. Ini kan masih cukup sederhana nih, cuma ada gambaran tampak depan rumahnya cuma pintu, jendela, dan terasnya nggak banyak mungkin kalian bisa menambahkan tanaman kayak gitu, bunga-bunga atau apalah kayak gitu, yang intinya untuk membuat atau mempercantik tampilan depan atau tampak depan dari rumah kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalian jangan lupa menambahkan arsiran pada atap. Nah, arsiran genteng. Nah, itu pada menu hatch itu dengan tipe arsiran AR garis miring RSHKE. Nah, itu bisa kalian carilah di menu hatch, itu ada, tinggal kalian masukkan arsiran itu ke dalam atapnya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk cara menggambar tampak depan. Nah, ini pun juga kalian bisa kreasikan kreasi kalian, sekreatif kalian lah, mau bagaimana tampilan tampak depannya. Mungkin kalian bisa tambahkan di sini ornamen apalah, kalau di rumah desain depan kan untuk membuat cantik kayak gitu, misalnya ditambah batu granit atau apa kayak gitu, bebas saya dibebaskan lah sesuai kreasi kalian aja, atau tanaman kayak gitu. Nah, ini untuk tampak depan. Nah, untuk tampak belakang itu menggambarnya sama. Kalau misalnya kalian sudah gambar satu tampak nih depan, untuk menggambar tampak belakang itu gampang, bisa kalian copy nih tampak depannya, copy kan sama nih belakang, cuma bedanya paling nanti atapnya yang kelihatan cuma satu, yang atap kecil ini nggak ada. Nah, terus juga di belakang pun kadang nggak ada jendela, cuma satu pintu, atau bahkan kadang juga nggak ada, jadi tinggal polosan aja sama atap di atas kayak gitu aja. Di samping pun tampak samping kiri kanan pun sama kayak gitu, jadi tinggal menyesuaikan apakah di samping kanan atau di tampak samping atau kanan dari rumah atau perencanaan rumah itu ada jendelanya atau enggak, atau pintunya ada atau enggak, itu tergantung dari denah kalian kemarin. Nah, kalau nggak ada berarti ya udah polos aja, tinggal cuma kotak rumah kayak gitu, kotak, terus sama di atasnya gambar dari atapnya segitiga gitu aja. Kalau gambar tampak samping kanan dan tampak tampak belakang seperti itu. Oke, selesai. Jadi itu saja pelajaran hari ini tentang bagaimana cara menggambar tampak dari bangunan. Ya, seperti kita ketahui, tampak bangunan itu ada 4, tampak depan, tampak samping, tampak samping kanan kiri, terus sama tampak belakang. Nah, dalam menggambar tampak tadi itu
tidak jauh lah kita proyeksikan dari denah bangunan yang sudah ada kayak gitu. Dalam menggambar tampak itu sendiri kita proyeksikan gambarnya dari gambar denah yang udah kita gambar dulu kayak gitu. Nah, mungkin itu aja pelajaran hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang gambar potongan dari bangunan. Nah, itu kan kemarin di denah kalian juga sudah ada garis potongan bangunan. Nah, boleh dari situ baru kalian proyeksikan gambar potongannya. Nah, itu akan kita bahas, kita pelajari bersama pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.